Ini di tempat cucian. Iya. Itu tempat cucian. Iya berarti bener yang kata si Randy. Ini di tempat cucian. Iya sih. Iya. Oke. Banyak yang direnov. Terus kayak ubin udah ke atas ngangkat gitu. Kayak udah pecah gitu loh bang. Kita kayak ya udah kayak ngecat ulang itu. Ternyata pas aku tahu itu 4 tahun rumah itu kosong. Sebulan saya tinggal di situ aman. Bulan berikutnya saya diganggu. Ekstrim. Aku cuci muka deh nih bang di kamar mandi aku kan. Kan kamar mandi aku ada bathtub ya bang kan. Ada bathtub tapi nggak dipakai bang. Bathtubnya itu. Aku cuci muka kan begini bang. Kan bathtub sebelah sini ya bang. Itu ada sosok perempuan bang. Tapi kayak dia pakai semuanya putih. Tapi putihnya kayak tembus gitu loh bang. Kayak awan. Tempatnya kan itu dibersihin sama keluarga aku ya. Sama mamaku dibantuin gitu. Terus mamaku tuh kayak katanya nyium bau darah. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama Konari di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Nah, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita ketika ia tinggal di salah satu rumahnya yang ada di daerah Jakarta Selatan. Lebih tepatnya di daerah Jagakarsa. Dan lokasi ini sudah pernah dikunjungi oleh salah satu YouTuber yaitu Ghost Ranger Indonesia untuk membuktikan bahwa kebenaran setan itu benar ada atau tidak. Dan semuanya akhirnya terbongkar. Penasaran nih dengan kisahnya seperti apa? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam, Kak Ririn. Selamat malam bang. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Kak, terima kasih nih jauh-jauh sudah mau hadir nih ya. Iya. Untuk membagikan sebuah kisahnya nih. Dan kisah rumah yang akan dibagikan sama Kak Ririn ini sudah pernah ditelusuri oleh Ghost Ranger Indonesia. Iya. Sama Bang Erik sama Bang Dika. Dika. Dan sebelumnya itu Kak Ririn ini belum menceritakan full tentang kejadian rumah tersebut. Belum sama sekali. Dan paling cerita yang makhluk-makhluk astral yang nggak ganggu aku aja sih. Okay. Untuk sedetail-detailnya itu aku nggak cerita. Oke. Dan ketika ikut penelusuran sama Bang Erik, Bang Dika ini semuanya Kebongkar semua. Kebongkar. Ada sosok kuntilanak yang bilang. Oke. Ya gondoruo, terus anak kecil. Gimana rasanya? Takut banget. Ketika penelusuran pada saat itu? Takut banget dan aku kayak nge-freeze bang, kayak pertama shock ya bang ya, shock banget. Apalagi pas melihat sosok-sosok itu bang. Dan mengetahui semua kejadian-kejadian yang lampau itu. Nah buat kalian semua nih yang penasaran sama ceritanya Kak Ririn, kalian bisa simak dan tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang mau kepoin tentang penelusuran Kak Ririn bareng sama Ghost Ranger Indonesia, kalian bisa langsung aja kunjungi di YouTube-nya Ghost Ranger Indonesia yang berjudul dengan Setan Tak Mau Pergi ya Kak? Iya, Setan yang Tak Mau Pergi. Oke, buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, langsung aja kirim ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kak Ririn, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, kita mulai. Oke, Mbak Ririn, gimana tuh awal ceritanya? Awal cerita saya pindah ke Jagakarsa ya. Awalnya kan saya sewa apartemen 3 bulan sampai proses KPR rumah yang di Jagakarsa itu kan sampai approve lah intinya. 3 bulan saya di apartemen Jakarta Barat, Damogot. Terus saya pindah, kan akhirnya nih dia approve nih suami. Approve bulan Juli akhir ya, kita pindah kan Agustus awal ya mas ya. Agustus awal terus kayak pas kita lihat rumahnya tuh pikir ya rumah yang benar-benar layak lah ya. Benar-benar layak ditempatin gitu. Ternyata itu benar-benar rumah hancur mas. Hancur sehancur-hancurnya. Maksudnya gimana nih? Rumah hancur jadi kayak kusennya copot. Kusen atas rumah saya. Terus yang kamar ya, terus kayak pintu kamar saya copot, kusennya dimakanin raib. Jadi bener-bener rumah itu
rumah yang nggak layak lah intinya untuk dijual gitu. Dan kayak kita tuh kejebak aja sih beli rumah itu kalau menurut aku ya. Nah akhirnya aku ngerenov lagi, banyak yang direnov. Terus kayak ubin udah ke atas ngangkat gitu, kayak udah pecah gitu loh bang. Kita kayak ya udah kayak ngecat ulang. Itu ternyata pas aku tahu itu 4 tahun rumah itu kosong. Tahun. Ya udah kayak kita kan mau batalin ke bank juga kan nggak bisa bang. Kita udah akad. Iya. Kayak aku udah sampai rumah nangis terus kayak maaf ya bang ya pas kita sampai kayak ada sarang burung. Terus maaf kayak bau kotoran kucing. Dan ya udah hewan-hewan udah pada masuk semua bang. Cuma kata saya kok kayak gini ya bilang gitu. Terus kayak saya berpikiran positif aja lah. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu di situ. Padahal itu rumah sebelum saya tempatin bang, udah saya kayak manggil ustadz. Saya kan pasti tahu lah, maksudnya rumah 4 tahun kosong, bukan kita yang nempatin, tapi kan makhluk lain ya. Kita manggil ustadz nih bang, manggil ustadz. Ya udah intinya udah dibersihin, terus sebelum ditempatin, hari minggunya aku inget banget disedekahin gitu loh bang, diajiin gitu kayak. Ternyata itu semua sia-sia bang. Nggak ngefek gitu? Nggak ngefek sama sekali. Sebulan saya tinggal di situ aman. Bulan berikutnya saya diganggu. Ekstrim. Kayak gimana? Awal mulanya tuh saya diganggu itu bang, sosok suami saya. Menyerupai sosok suami saya 2 kali. Saya kasih tahu dulu ya bang, rumah saya kan tingkat 2. Jadi di kamar bawah 2, kamar pembantu, sama kamar mertua. Terus ruang tengah, ruang tamu, tangga, ada apa? Kamar mandi di bawah tangga. Terus tangga di atas kamar ada kamar anak, musola sama kamar saya. Dan kamar saya itu ada ruangan kosong bekas wardrobe. Dan sebelahnya wardrobe itu kamar mandi. Kamar mandi kita tuh masuk di dalam kamar itu. Nah terus saking saya lelahnya kan saya kalau pulang kerja tuh kayak jam 10, jam 11 malam. Tuh saya pulang berdua suami. Di rumah memang lagi tuh masih ada almarhum mertua ya bang ya. Terus aku sama suami pulang. Aku udah lelah duluan ya, udah capek gitu ya. Maksudnya udah capek, aku ke atas dulu ya. Dan maaf aku kebelet buang air kecil. Jadi aku buru-buru ke atas. Karena kan kamar mandi bawah memang aku nggak tempatin, maksudnya nggak aku pakai kamar mandi bawah tuh. Terus aku ke atas, aku udah cuci muka, pokoknya udah bersih-bersih, aku ganti baju semuanya. Nah terus aku tidur duluan dong, maksudnya biar suami nanti nyusul. Tapi aku belum pules-pules banget nih bang. Masih kayak tidur-tidur ayam lah gitu, masih tidur ayam. Ya terus aku tidur, jadi posisinya kamar aku gini bang. Ini tembok, jadi ini kasur, jadi di sini ada ruang gitu loh bang. Nah terus di sebelah aku ini ada kayak meja kayak gini buat taruh-naruh tempat-tempat make up gitu loh bang. Kecil sih mejanya. Udah terus aku tidur madep ke kaca begitu kan di kamar aku ada kaca yang besar yang aku bilang itu kan, yang aku pas masuk pada copot skusennya itu kan. Terus nggak lama tuh suami naik kan bang. Aku pikir mah, iya bener suami aku ya kan. Terus dia ke kamar mandi, memang dia kan kalau misalnya itu dia pasti ke kamar mandi ya bang ya kayak kayak maksudnya kayak buang air kecil kayak apa gitu. Terus dia buka pintu kan, kita buka pintunya yang serelek gitu loh bang. Terus kok nggak keluar ya saya bilang gitu kan, ada beberapa detik itu 10 atau 15 detik gitu bang. Kata saya kok nggak keluar ya saya bilang gitu. Nggak lama suami aku naik bang. Suami aku naik. Terus kataku, udah tuh ya bang ya, kataku kok udahlah, kataku mungkin aku halu, capek gitu kan, aku berpikirnya gitu ya bang ya. Udah tuh, aku nggak cerita awalnya sama suami, udah aku diem tuh bang, tidur. So akhirnya suami ya udah beres-beres biasa tuh kayak ke kamar mandi udah, oh berarti ini yang aslinya saya bilang gitu kan. Dua atau 3 minggu kemudian bang,
Saya memang sempat cekcok nih di dalam mobil sama suami saya bang. Sempet ya ada kesel lah gitu. Terus kayak biasa tuh suami dibawa dulu kayak nyiapin makan. Kayak biasa lah aktivitas biasa. Nyiapin makan buat mertua kan gitu. Terus aku udah duluan deh tuh naik ke atas. Aku udah terus kayak biasa kayak aku kayak cuci muka, terus ganti baju, udah tuh aku tidur. Terus aku kayak masih kayak tidur ayam, kayak belum pules banget lah gitu, kayak ibaratnya ya kita kan habis berantem nih di mobil ya, aku pikir ya gue tungguin nih lu minta maaf gak sama gue gitu kan bang ya. Nah terus nggak lama tuh suami datang bang, memang aku pura-pura tidur tapi aku memang posisi tidur bang, merem tapi aku bisa ngeliat dia kayak aku ngintip loh. Dia datang bener, wujudnya sama, pakai bajunya pun sama. Datang terus kayak nyamperin aku bang. Yang aku bilang kan di sebelah aku ada meja dan tembok dong itunya kan. Nah terus kan nggak ada jalan apa-apa, terus kok nih orang maksudnya kemana nih, kok nggak ada, maksudnya kayak kalau mau duduk di kasur kan pasti ini ya bang ya, maksudnya berasa gitu ada orang yang duduk. Ini enggak bang, nggak lama itu suami aku naik lagi bang. Naik kayak suami aku naik ke kamar lagi gitu. Nah dari situ bang, aku cerita sama dia. Nggak sempat ngeliat ke belakang? Enggak, karena aku takut. Di situ posisi aku kan sendiri bang. Aku takut. Nah terus pas besokannya aku cerita. Aku udah 2 kali gini. Aku ceritain kan dari awal gini. Ya suaminya cuma diem kan. Terus yaudah deh kata suami, udah pokoknya kalau pulang kamu nungguin aku di bawah sampai selesai kata dia gitu kan. Aku operasi payudara itu bulan Desember ya bang ya. Desember. Aku kan nunggu dia di bawah. Yang aku bilang di ruangan depan. Iya. Aku tidur tuh bang. Tapi tidurnya ya kalau menurut aku ya dibilang pules enggak, dibilang ini enggak sih. Maksudnya kayak setengah-setengah gitu bang. Oke. Terus suami biasa kayak nyiapin makan apa. Nah di dalam mimpi aku ini bang. Ada sosok. Aku nggak tahu ya itu perempuan atau laki. Dia tuh kayak dobrak pintu depan gitu loh bang. Yang pintu yang kita terus 3 kali dia masuk kayak nyari sesuatu di ruangan tengah. Kayak celingak-celinguk gitu loh bang. Ruangan tengah rumah ini? Iya, kan aku bilang kan ada ruangan tengah, ruangan belakang. Terus kalau ruangan belakang tuh ada kayak kolam ikan, terus kamar pembantu, sama kamar mertua. Ruangan tengah ini kayak ya ruangan santai gitu bang, kayak buat nonton TV apa gitu. Aku tidur yang di ruang depan kan. Nah terus kata suami udah tidur. Nah di dalam mimpi aku itu ada sosok, nggak tahu perempuan tapi modelannya tuh kayak perempuan bang, tapi kayak badannya kurus. Tapi dia semuanya hitam nih bang. Dari ujung kaki sampai ujung rambut hitam semua. Jelas hitam, mukanya pun hitam bang. Kan kalau kita kan kayak hitam, misalkan hitam semua nih. Mata kelihatan dong, putih-putihnya bang. Dia hitam semua bang, bener-bener hitam. Dan kuku-kukunya hitam semua, kayak intinya hitam semua. Hitamnya kayak begini bang. Kayak gini deh, hitamnya pakai baju. Terus dia kayak celinguk. Nah terus keluar tuh bang. Keluar rumah. Bangun aku nyamperin suami. Aku ajak ke dapur. Itu siapa ya? Tadi maksud siapa apa? Kata suami gitu. Pokoknya suami tuh kayak nggak tahu gitu intinya. Terus pas aku ajak suami ke dapur, dia masuk lagi bang. Sama halnya. Kayak dia tuh kayak ngeliat celingak, kayak ada yang dicari gitu loh bang. Di ruangan tengah itu ya, kayak ada yang dicari. Aku nggak tahu itu dia nyari apa. Tapi aku nggak tahu itu perempuan, nggak tahu itu laki ya bang ya. Awalnya. Ya udah tuh, 2 kali dong bang dia keluar bang. Dari keluar itu aku keluar juga ikutin dia. Terus aku teriak tuh di dalam mimpi aku, tolong. Aku pikir kan maling bang. Security nih datang. Kenapa bu? Kenapa? Itu tetangga pun aku minta tolong itu nggak ada yang keluar bang, cuma security gitu. Pak tolong pak, di rumah saya ada maling apa bu? Iya tadi ada orang masuk, aku bilang gitu kan. Dalam mimpi saya nih bang, masih dalam mimpi ya. Pak tolong dong pak, kasih tahu saya nih rumah bekas apa, aku bilang gitu. Saya bilang gini kan, jangan kayak gitu pak, saya kan di sini nempatin, saya kan mau nyaman, maksudnya intinya gitu. Tolong pak kasih tahu saya nih rumah bekas apa. Terus kata security ngomong, yaudah ya bu, kita ngomong di dalam rumah aja, nggak enak.
Nah dari situ putus bang, karena saya dibangunin sama suami. Dibangunin sama suami. Nah terus kejadian lagi nih bang, dalam akhir-akhir bulan Desember ya, tapi aku lupa tepatnya. Aku biasa tuh bang kayak cuci muka, ya kan. Tapi ada suami di situ. Karena dari kejadian itu kan aku nggak mau sendiri-sendiri bang, nggak mau sendiri-sendiri. Dari kejadian itu aku mau, maksudnya sama suami terus kemana-mana pun harus suami. Nah terus aku cuci muka deh nih bang di kamar mandi aku kan kamar mandi aku ada bathtub ya bang kan. Ada bathtub tapi nggak dipakai bang. Bathtub itu aku cuci muka kan begini bang, kan bathtub sebelah sini ya bang. Itu ada sosok perempuan bang, tapi kayak dia pakai semuanya putih, tapi putihnya kayak tembus gitu loh bang, kayak awan. Kayak transparan ya, terus kayak lagi begini bang. Dia nunduk begini, tapi begini tuh rambutnya begini bang. Kan kalau kita gini kan pasti dari sini kita kan juga kelihatan ya bang ya. Mata. Dari situ saya kayak nge-freeze bang, kayak saya mau lari, saya mau teriak tapi nggak bisa. Pas saya berbalik badan tuh nggak ada. Hilang. Terus dari situ aku langsung buru-buru keluar. Terus aku bilang, langsung aku apa-apa kan cerita sama suami kayak gini. Tuh, terus setelah operasi tuh kalau nggak salah di bulan Januari apa ya, saya kan operasi sebelah kiri. Jadi kan saya kan kalau tidur begini ya, berarti mantatin suami dong. Saya ada yang nyolek bang. Itu bener-bener saya berasa banget bang. Itu sekitar jam 2 malam. Suami kan? Bukan, suami tidur. Mantatin saya juga. Dan saya tahu kalau suami pulas sama nggak pulas, saya tahu. Kalau dia pulas dia ngorok. Itu jam 2 bang. Saya pas berbalik suami kalau tidur kan mantat-mantatan gitu ya. Terus nyolek gitu. Terakhir tuh. Terus ada lagi bang kejadian. Sorry lagi waktu itu kan aku pernah ya, maksudnya bawa motor sendiri. Terus aku pulang sendiri, kan suami bawa mobil kan tuh. Nah suami itu bawa mobil lagi waktu itu dia nge-grab bang, kayak grab car gitu kan mobil. Nah aku bawa motor nih sendiri, sampai rumah dari tuh bang jam 9-an, karena kan memang jauh ya, Jakarta-Karsanya kan perbatasan Depok ya bang ya. Aku buka kunci, terus aku lihat mertua ada di ruangan tengah yang aku bilang gitu. Terus bapak udah makan, bilang gitu kan. Belum, kata dia. Yaudah bapak tunggu sini ya pak, aku ganti baju dulu. Nanti aku masakin, maksudnya gitu kan. Iya kata dia gitu kan. Naik dong ke atas nih. Ya diberaniin bang, karena kan suami bawa mobil sendiri. Ya posisinya. Aku beraniin naik ke atas. Udah ganti baju, emang gak ada apa-apa sih bang. Ganti baju itu tiba-tiba turun langsung. Aku nyari mertua aku tuh gak ada di kursinya yang biasa duduk. Aku cari-cari kemana, terus kata pak dia nggak nyaut tuh. Nah akhirnya kan aku ke dapur, tiba-tiba dia nongol dari kamar belakang tuh, yang ruangan belakang bang. Bapak dari mana? Aku bilang gitu. Terus kata mertua aku, itu tuh aku nggak ngapa-ngapain, itu tuh katanya gitu. Dia duluan katanya gitu. Maksudnya gimana nih? Pokoknya aku nggak tahu. Pokoknya aku nanya gini, bapak dari mana? Aku bilang gitu kan. Aku pikir kencing ya mas ya. Tapi nggak ada bunyi suara kencing ya. Maksudnya maaf, buang air kecil kan kalau itu kan laki pasti kedengeran dong. Perempuan aja kedengeran. Ini nggak ada. Terus itu dia. Aku nggak ngapa-ngapain. Dia duluan katanya gitu bang. Nah itu aku langsung ambil telepon, handphone. Itu aku ketakutan sejadi-jadinya sumpah, karena kan di situ aku berdua bang. Aku telepon suami, kamu lagi di mana? Ya aku lagi di Ragunan. Udah cepetan kesini, bapak kamu nih begini, maksudnya dia gini. Aku ceritain kan. Tadi aku tanya dia ke belakang, terus dia bilang katanya ada ya. Itu tuh dia duluan. Aku nggak ngapa-ngapain, dia duluan gitu. Ya udah tunggu, nggak bilang gitu. Pintu dibuka aja kata dia gitu, kata suami gitu kan. Pintu depan maksudnya. Udah dia cepet. Dari situ aku nggak bikinin buatin dia makan bang. Saking takutannya. Iya, karena kan aku berdua di situ bang. Nah kalau ada apa-apa ya kan gimana, dia kan udah sepuh bang, umur 81. Udah sepuh bang. Udah dong, ya udah kan dari situ aku udah nggak boleh bawa motor lagi sendiri, dan aku juga nggak mau pulang duluan. Kejadiannya tuh
sebelum aku pindah ya Bang ya, itu kan udah kejadian tuh. Nah sebelum aku pindah, jadi sebulan sebelum aku pindah, almarhum mertua pernah nanya sama suami, kan kita kan ada sofa gitu kan Bang, di ruangan tengah yang aku bilang. Kan kalau suami kan kayak buat siapin makanan tuh kayak jam 4, setengah 5 tuh dia udah bangun. Nah mertua kan emang duduknya di situ terus ngomong ke suami, itu tadi ada anak kecil bolak-balik kayak main gitu, katanya gitu. Masa sih Pak nggak ada anak kecil? Ada kok, tadi dia bolak-balik katanya gitu. Main di sini katanya gitu Bang. Tuh sekali ya Bang. Dapat berapa hari kemudian, sekitar seminggu gitu. Ngomong lagi mertua, kan biasalah aktivitas suami kan, kayak buatin makan gitu Bang. Nah, terus dia bilang, itu tuh ada anak kecil tidur tuh di situ pules banget dari tadi gitu. Anak kecil? Iya Bang, di sofa yang aku bilang. Ntar aku kirimin gambar-gambarnya Bang. Oke. Tapi kalau aku alhamdulillah nggak pernah ya, kalau anak kecil itu nggak pernah. Nah terus itu tuh katanya, itu tuh di situ katanya gitu, dia nunjuk. Tidur itu pulas banget katanya gitu. Suami tuh ngomong ke suami, nggak ada Pak, nggak ada anak kecil di sini, nggak ada anak kecil, dia bilang gitu. Kan aku belum punya anak kan. Terus ya udah kayak diabain gitu kan sama suami. Mungkin awalannya nih ya mertua aku halu karena kan udah sepuh ya. Tuh karena kan aku juga kayak diganggu itu kayak bukan sama anak kecil Bang. Nah udah dong. Terus kayak mamaku nginep di situ juga Bang. Pernah nginep di situ sama sepupu aku. Di kamar aku kan aku pada kerja nih, mamaku kan di situ ya, di kamar yang anak gitu kan di atas. Katanya pintu kamar aku ada yang ngebuka sendiri. Kebuka sendiri kan ditutup nih Bang kayak gini, terus kayak kebuka sendiri. Bener-bener ngebuka? Kebuka. Mama aku tuh sendiri. Aku kan cerita nih kayak gini kan sempat ada tim Ghost Ranger kayak gini datang ke rumah gitu kan. Terus mama aku baru cerita itu setelah ada itu. Kebuka sendiri. Iya Rin, mama nih baru cerita aja karena mama nggak mau. Maksudnya mama aku biar aku nggak takut gitu loh maksudnya. Lagi kamu kerja kan mama maksudnya tidur di kamar depan gitu, terus ini kan pintu kebuka sendiri, pintu kamar katanya gitu, pintu kamar kamu katanya gitu kan. Terus lagi malam-malamnya mama dengerin ada anak kecil bolak-balik katanya depan kamar katanya. Masa sih Ma katanya, iya katanya gitu kan. Terus kok baru cerita, iya biar nggak kamu takut katanya gitu. Oke. Terus sepupu aku yang masih kecil ngeliat katanya sosok hitam jalan dari kamar anak terus jalan katanya ke kamar aku, sosok hitam. Tapi enggak, dia cuma bilang kayak gitu, aku juga lihat Ma, kan sepupu aku manggil mama aku mama juga ya karena masih kecil. Aku juga lihat Ma di rumah Teteh itu, aku lagi malam-malam aku lihat katanya itu ada orang hitam jalan ke kamar Teteh katanya gitu. Udah tuh. Nah terus sebelum kan ini ya Bang ya, kita tarik lagi ya Bang ke belakang ya Bang ceritain. Nah terus sebelum tempatnya kan itu dibersihin sama keluarga aku ya, sama mamaku dibantuin gitu. Terus mamaku tuh kayak katanya nyium bau darah. Bau darah? Bau darah. Di ruangan tengah itu Bang yang aku bilang. Dan dia baru ceritanya yang pas kejadian ada itu. Bang Erik sama Bang Dika datang? Iya Bang Erik. Cerita, iya Rin lagi mama beresin rumah kamu nih, kayak ngepelin, bersihin itu. Mama nyium bau darah Rin, terus kayak mama tuh kayak ngeliat di situ banyak darah katanya. Dan bukan mama aja yang nyium katanya. Saudaraku ada sepupu aku yang bantuin namanya Budi. Budi juga nyium bau darahnya katanya. Tapi mama di situ kayak nyairin suasana biar mereka pada nggak takut gitu loh katanya. Gitu. Kenapa pada baru bilang seorang sih kata aku gitu. Pas kayak gitu makanya aku bilang gitu. Nah kan Ghost Ranger datang tuh Bang. Nah, gimana tuh ketika Ghost Ranger ini sebelum datang? Adminnya kontak saya.
Kriminal kontak saya, Ghost Ranger dateng. Ya kita cerita-cerita dulu awal mulanya dapat rumah itu gimana gitu ya bang ya. Saya cerita kayak ya intinya kayak kita beli kucing dalam karung gitu. benar. Kita kan bener-bener nggak tahu bang. Dan dari situ kan aku kayak nanya-nanya ke tetangga sebelah ngasih taunya cuma setengah-setengah doang bang, nggak full. Karena kan orang pertama yang itu dia bang, yang tinggal di situ bang. Ya saya pikir dia tahu kejadian rumah itu ya kan bang. Ternyata dia cuma ngasih tahu setengah dan itu tuh bohong semua yang dia kasih tahu ke aku. Si tetangga ini? Iya, semuanya bohong. Dan sempat juga aku nanya mantan security situ. Memang kalau di situ sosoknya sosok perempuan ada katanya gitu. Tapi nggak tahu ya bang dari mananya dia di situ. Mungkin dia di situ karena dulu rumahnya itu kosong bang. Ya kan, ya kan 4 tahun bang kosong. Iya benar-benar. Nah, jadi saya nggak tahu nih kalau sosok perempuan yang saya bilang yang ditangkap sama Bang Dika kan pernah tuh, tangkap tuh lagi ke Ranger kan. Oh ini foto itu ya? Iya, yang ada di kamar mandi saya itu yang saya lihat. Terus sama yang di ruang bawah tuh yang ruangan laundry room, di situ juga ada. Ketangkap 2 sama sosok genderuwo. Ini ada tanduknya bang. Oh ini ketangkap kamera Bang Dika? Iya. Oke. Nah ketika Bang Erik datang ke situ, penjelasan dari Bang Erik atau Bang Dika itu seperti apa? Pas kita itu kan kita kayak apa ya, telusuri ya bang ya. Telusuri pas kita hari Senin minggu cerita Senin dia telusuri rumah sama aku juga kan. Di situ ada sosok anak kecil yang saya bilang, yang mertua saya bilang. Di situ dia meninggal nggak wajar. Si anak kecil ini? Iya. Yang di sofa ini? Iya. Jadi kalau ceritanya sih dia anak autis bang. Anak autis. Dia dibunuh sama ibunya. Dibunuh sama ibunya? Ya dari penjelasan yang di situ ya, maksudnya bukan dibunuh, kayak dijorokin gitu bang. Makanya kan banyak darah gitu. Terus dia kayak nyebutin nama orang tuanya kan tuh di Ghost Ranger itu yang pas itu. Terus saya juga pun nggak cerita ya ke Bang Erik apa-apa ya. Dan Bang Erik pun, oh dari sini. Oke. Jadi sebenarnya itu anaknya anak autis ya bang ya. Mungkin aktif banget. Dan ini nih orang tuanya ini, yang aku ini ya, yang korek-korek sedikit nih bang ya. Ibu bapaknya ini selingkuh. Ibunya selingkuh. Oh. Jadi bapaknya ini kayak pekerja keras lah intinya. Iya. Untuk memenuhi keluarga ini nih kayak. Dan ibunya nih selingkuh. Tawan, ribut mungkin, cekcok, mungkin pusing, anaknya bandel mungkin karena autis. Tuh. Jadi di situ sempat ada polisi datang, sempat ada RT, pokoknya warga datang. Terus kayak kan di situ ada pembantunya ya. Terus kayak istrinya si ini nyalahin pembantunya dan pembantunya ini nyalahin istrinya gitu. Tuh. Berarti karir ini juga ikut penelusuran? Ikut, aku ikut, aku jadi saksi. Terus kayak di kamar anak sih itu dia nih, anak kecil ya, anak kecil itu kamar anak. Terus kayak ya dibilang, ayo kita bermain kata gitu. Terus dia nyebutin nama ibunya. Bener-bener disebutkan? Sebutkan, dan aku sama sekali nggak pernah cerita sama Bang Erik nama ibunya. Kata Bang Erik, itu siapa? Kata dia gitu. Duh, aku langsung main tatap-tatap kan sama suami ya bang ya. Terus pernah nggak mbak kemarin cerita gini tentang ibunya nih Fitri gitu? Nggak bang, aku nggak pernah cerita. Dan aku pakai di yang sebelah itu juga aku nggak nyebutin. Coba bang boleh lihat video. Iya saya udah lihat. Ya kan? Aku nggak nyebutin. Di situ terungkap loh bang. Ya udah, terus katanya ya pokoknya intinya itu anak kayak mungkin naruh dendam apa sama ibunya. Itu dijorokin dia bilang. Oke. Nah selain itu apa lagi? Selain itu kita dapat di kamar aku yang aku bilang sosok perempuan, tapi itu dia nggak interaksi, cuman kayak pakai alat. Kalau dia misalkan hijau ini perempuan, gitu. Ternyata benar perempuan. Identitas, dan identitasnya
Itu perempuan bang, dan mungkin yang aku lihat itu kali bang yang cuci muka. Tuh terus yang di bawah tuh yang di tengah tuh yang begitu lama deh, maksudnya kita bentak sih. Itu dia bilang katanya di situ ada bendanya dia yang dia cari. Dia nggak bakalan pergi kalau benda itu belum ketemu. Itu suaranya sosok perempuan kayak nenek-nenek bang. Benda itu kalau belum ketemu dia nggak bakalan pergi sampai rumah itu hancur. Berapa tahun sih Kak tinggal di rumah itu? Aku nggak ada berapa tahun bang. Aku masuk Agustus, Februari aku udah pindah. Itu berapa 6 bulanan ya? Setengah tahun. Iya nih Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Iya, bener. Aku saking nggak tahannya loh bang. Sampai sempet terakhir yang aku sebelum Bang Erik datang, yang aku habis podcast dari Jalan Buntu. Itu ada berapa minggu ya? Maksudnya podcast dari Jalan Buntu berapa minggu sebelum Bang Erik datang juga? Itu tuh di atas atap ada yang lari. Maksudnya kayak suara lari? Lari suara gitu bang. Terus aku sama suami kan denger ya. Terus kata gini, atau gue ya aku mau lihat dulu keluar. Aku ikut. Dilihat tuh nggak ada apa-apa bang. Gak ada apa-apa, sepi, sunyi. Kataku udah yuk masuk, aku bilang gitu. Terus siapa ya? Kan pikiran kucing ya. Tapi gak ada kucing. Ya kalau kucing pun jatuh pasti bunyi dong bang. Apa bener. Gitu kan. Bersuara lah intinya. Gak ada. Terus yang terakhir lagi tuh aku denger sebelum pindah ya bang ya. Ini sebelum pindah. Kenapa aku memutuskan pindah? Ya karena itu aku dengar sosok pas aku naik ya. Pas mau naik anak tangga yang terakhir aku mau sampai kamar. Itu dengar sosok perempuan nangis sendu banget bang. Malam Jumat aku ingat banget itu. Pas malam Jumat. Kayak gimana? Nangis sendu. Tapi pelan. Tapi aku denger banget jelas. Ini sebelum pindah nih ya? Sebelum pindah dan aku memutuskan kita harus pindah. Itu malam Jumat kan. Aku pindah tuh kalau nggak salah hari Sabtu. Hari Sabtu langsung? Iya. Kan Bang Erik datang hari Minggu. Gimana respon dari suami? Ya udah, karena suami tahu kita pindah. Karena aku udah nggak kuat. Itu aku denger itu sumpah sampai yang kamu denger nggak? Enggak, demi Allah aku denger yang. Tapi itu sebentar ya bang ya, enggak lama. Demi Allah aku denger loh ya. Suara perempuan nangis aku bilang gitu. Sendu banget bang, sendu. Dan sorry bang, ada yang ketinggalan. Jadi yang aku bilang ya bang ya, kita ingin. Aku kan pulang malam nih bang. Pulang malam sekitar jam 10, jam 11-an, jam 11 deh kalau nggak salah, setengah 12. Aku lupa harinya. Itu kan apa sih kalau kata kita tuh yang buat kanopi ya? Oh iya, ya kanopi. Itu kan kayak aku kan turun mobil duluan nih, suami aku kayak beres-beres kayak ngunci mobil apa gitu kan, ngecek-ngecek. Terus kayak aku udah di ruang tengah nih, aku lagi mau ngambil minum bang ke kulkas yang ke ruang tengah kan karena ditaruhnya di situ. Terus kayak ada bunyi wah gitu loh, kayak ada benda jatuh di kanopi itu bang. Aku lari dan suami aku denger, bukan aku doang. Aku lari, kenapa ya? Gak tahu tuh di atas kayaknya ada yang jatuh katanya gitu kan. Ntar kita cek coba ke atas. Nah udah dong beres-beres. Udah satut-satut kan beres-beres. Kita lihat bang di atas gak ada apa-apa. Ranting pun jatuh gak ada. Sebegitu menyeramkan ya? Iya. Dan yang aku bilang yang terakhir itu yang aku memutuskan pindah. Untuk hari Sabtu pindah. Ya itu bang. Yang aku sampai dengar suara perempuan itu bang. Sampai sendunya segitu? Iya sendu. Tapi gak lama ya bang. Oke nih Teh. Ini kan maksudnya ketika menempati rumah itu sudah dinetralisir. Udah iya. Sama aku orang pinter. Iya. Ustadz atau? Ustadz. Kenalan aku Bang Oleh. Itu pendapat dia seperti apa? Jadi gini, kita sebelum kita pindah bang, kita kan ke rumah Bang Oleh nih, bang. Alhamdulillah, kan kayak seneng kan bangnya, udah di approve rumah pertama loh bang, rumah pertama kita KPR. Kayak bang, alhamdulillah bang, rumah kita di approve, begini bang, tolong ya bang bersihin rumah. Jadi sebelum
kita tempatin, kita mau bersih lah intinya, nggak ada gangguan-gangguan. Oh iya Rin katanya gitu, insya Allah Bang Oleh bisa nih hari ini. Aku lupa Bang hari apa dia ke rumah aku. Nah, terus udah dong kita pulang nih Bang, karena kan kita ke sana malam ya Bang ya. Nah yaudah terus pulang. Nah keesokan harinya saya datang dong untuk ngejemput dia Bang. Untuk Bang, ayo Bang, maksudnya kita ke rumah gitu kan, untuk membersihin, netralisin gitu. Terus gini, dia sempat ngomong, Rin, tapi ini mas pemandangan Bang Oleh ya katanya. Soalnya Bang Oleh lagi tuh sholat tahajud apa sholat apa gitu ya. Pas sholat tahajud aku juga nggak ngerti, dia bilang gitu, Bang Oleh tuh kayak ngelihat bioskop Rin. Kayak maksudnya kayak pemandangan itu kayak ngeliat bioskop gitu, kayak kejadian dia dulu-dulu itu rumah bekas apa. Di situ ada garis polis lain. Banyak polisi lagi nyidik. Kayak gini nih, kayak kita nyidik kayak misalkan jari kayak gitu loh Bang. Tahu nggak Bang? Yang polisi yang suka kayak ada pembunuhan gitu. Coba Ririn cari tahu itu rumah bekas apa katanya gitu Bang. Dan kita kan berdua positif aja, nggak bekas apa-apa kan. Si yang agennya ini bilang itu rumah suami istri selingkuh, pisah, cerai masing-masing, udah punya, maksudnya punya pasangan masing-masing. Nah rumahnya itu kosong, makanya mau dijual, dan nggak ada riwayat itu dong. Aku berpikir gitu loh Bang awalnya tuh nggak percaya. Pas ada kejadian-kejadian gak ganggu aku gitu, ya aku cari tahu Bang sama tetangga sebelah. Dan tetangga sebelah cuma ngasih taunya cuma kayak gitu, dan itu bohong semua. Dan nggak valid ya? Nggak valid banget. Dan akhirnya alhamdulillahnya Bang, ya walaupun ini terungkapnya dari Ghost Ranger bener. Iya. Nah ini kan kenapa maksudnya Kak Ririn ini mempersilahkan Bang Erik atau Bang Dika ini datang untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut? Karena saya penasaran Bang. Karena saya nanya sama orang sekitar, nggak ada yang ngasih tahu. Tapi sebelumnya udah tahu Bang Erik sama Bang Dika ini siapa? Aku sempat dikasih tahu sama orang sama bagian orang Jalan Buntu, tim Jalan Buntu. Katanya gini, Mbak, undang aja Ghost Ranger. Tapi kan kata aku, nggak mungkin. Aku pikir kan nggak mungkin lah aku ngundang dia, pasti susah apa gitu kan. Nah nanti terungkap tuh Mbak, dia ada kayak yang buat interaksinya tuh mesinnya gini-gini gitu kan. Jujur aku tuh kayak nggak ada kebayangan untuk ngundang Ghost Ranger. Dan alhamdulillahnya orang dia yang hubungin aku Bang, terungkap di situ semuanya. Mungkin. Dan Karir ini juga nggak ngasih tahu tentang kronologi rumahnya itu kejadian-kejadian apa? Enggak aku kasih tahu ke Bang Erik. Dan semua itu terungkap sama terungkap Bang Erik di situ. Yang anak kecil itu didorong katanya ya, itu di kamarnya dia. Mungkin dulu bekas kamarnya dia Bang ya. Di situ kita interaksi dengan anak kecil, terus kata dia, ayo main lari-lari katanya gitu. Ya mungkin yang dilihat mertua aku itu Bang. Nah pada saat itu sempat wawancara juga nggak? Setelah dari penelusuran bareng Bang Erik sama Bang Dika ini? Iya sempat. Itu sesudah apa sebelum? Sebelum kan wawancara. Tapi aku kayak wawancara tuh kayak, ini dapat rumah dari mana? Kayak gitu. Asal-usul rumah tersebut. Iya, terus apa nih gangguannya? Ya aku cerita cuman kayak gini doang. Tapi aku masih tanda tanya nih, ini kenapa aku diganggu sampai se-ekstrim ini gitu kan? Karena saya nanya sama tetangga, security pun nggak ada yang valid loh Bang. Kejadian di rumah ini bekas apa? Dan yang epicnya banget sih Bang, yang nenek-nenek itu sih Bang. Nenek-nenek? Yang kita interaksi di ruangan tengah gitu, yang dia bilang nyari barangnya, bendanya. Itu suara nenek-nenek Bang, perempuan. Ya mungkin yang dalam mimpi aku yang hitam-hitam semua itu ya itu. Kan aku bilang badannya tuh dibilang kecil enggak, dibilang besar enggak. Dan aku tuh nggak tahu itu sosok perempuan apa laki. Gitu. Mungkin dia kan di ruangan tengah tuh kayak celenguk. Ada yang nyari sesuatu Bang. Yang aku bilang tadi. Kayak dia nyari sesuatu. 2 kali kan dia masuk. Keluar, masuk lagi. Sama. Di ruangan tengah dia kayak celenguk, kayak nyari sesuatu gitu. Ya mungkin itu. Dan dia gak akan pergi sampai barangnya ketemu. Sampai rumah hancur. Kata dia bilang. Ya sekarang kita
tahu juga nggak bang, kan aku baru di situ, kita Iya, nggak benar, tahu. benar. Kita beli rumah itu second bukannya baru. Ya Iya. kita kalaupun rumah baru pun kita nggak tahu nih bekas rumah apa, sawah apa, bekas tanah apa ya kan bang. Tuh makanya aku sampai kok kayak gitu. Dia nggak bakalan pergi bang. Gimana sih Kak ikut bareng penelusuran sama Bang Erik sama Bang Dika ini? Itu merinding sejadi-jadinya bang. Itu sama suami juga? Suami, aku sama suami. Berdua berarti berempat nih? Berempat ya, Bang Dika, Bang Erik, aku, sama suami. Gimana tuh rasanya? Merinding sejadi-jadinya dan itu nyata semua yang aku lihat, yang aku alami semua nyata semua. Di situ benar-benar baru terbukti. Padahal ini rumah sendiri. Iya. Maksudnya kenapa rasa takut itu baru muncul pas ketika penelusuran? Karena kita kayak ngomong, benar-benar ngomong gitu loh Bang. Kayak kita tuh ngomong sama dia. Ya kan di alatnya itu kan kita ngomong kayak kata saya, aduh sampai bener bang, sampai kan barang-barang aku masih ada di sana nih bang. Iya. Aku tuh sampai ke dalam rumah itu aja aku kayak takut bang. Pas berapa hari kemudian kan mau ngambil barang-barang nih, karena kan ada yang mau ngeliat rumah nih bang, karena kan rumah itu ya alhamdulillah udah Ada yang ngisi lah ya. kontrak ya. Terus kayak aku takut, nggak mau sampai segitunya loh bang. Padahal rumah sendiri ya? Iya bang, makanya yang aku pikir rumah itu bakalan tempat tinggal nyaman ya bang ya. Karena kita capek loh bang, baru pindah lagi. Ya mungkin balik lagi ya, karena udah kesugesti gitu kan, sama kejadian yang Mungkin, ketika penelusuran itu. Iya. Jadi kayak aku nggak mau ke rumah itu lagi, aku bilang. Iya. Sama sih dulu di sini juga pernah, maksudnya kita juga sering diganggu sebelum Bang Erik sama Bang Dika ini datang ke tempat kita ini. Dan kita juga kenapa penasaran dan ingin mencari tahu gitu, maksudnya sosok ini bener atau enggak dan tempatnya itu di mana. Oh gitu ya bang. Iya, dan sebelum Bang Erik datang ke sini ya bukan kita yang ngalamin. Jadi narasumber ada yang ngalamin, apalagi pas ketika lagi podcast bener-bener digebrak. Itu ya saya pun juga kaget gitu kan. Maksudnya kok nih setan nih bener-bener sampai bisa nyentuh benda. Iya. Itu kan udah bener-bener tinggi banget tingkatnya. Iya, nah itu juga yang aku alamin, dia sampai nyolek aku gitu. Itu bener-bener, aduh kayak gimana ya bang ya, kayak udah sampai aku kan sempat buat status ya bang ya di WA, terus kayak aduh udah sempat nyentuh nih aku bilang gitu kan gini. Terus ada kan teman aku yang bekas rumah di Sepatan. Dia kan orang bisa, maksudnya kayak orang indigo lah gitu, suami istri. Terus mbak cepet pindah, di situ rumah nggak bagus, dia bilang. Jadi kita bisa nerawang bang. Jadi gini bang, jadi saya masih tinggal di sini nih di Jakarta ini. Kita sempat lah main, kita silaturahmi lah ke teman aku. Kita tuh nggak ada ngomongin masalah rumah ya bang ya. Suaminya tiba-tiba ngomong, ada sosok ini, dan istri spontan ya? Iya spontan. Nah dan istrinya dimasukin anak kecil itu bang. Maksudnya mediasi? Iya. Aku tuh nggak sempet ngerekam karena itu cuma beberapa detik, karena aku kaget sendiri. Salah aku apa? Dia sampai kayak sedih, nangis cuma 3 kali. Salah aku apa? Dia bilang gitu, merem tapi matanya. Si anak kecil ini? Anak kecil itu tapi masukin ke temen aku. Oke. Salah aku apa? Dia cuma 3 kali. Setelah itu pergi. Maksudnya hilang gitu. Dan akhirnya karir ini pergi dari rumah tersebut? Iya, karena aku udah gak sanggup bang. Dan ngontrak? Ngontrak. Punya rumah, tapi ngontrak? Iya. Wah ini mantap juga sih. Makanya nah, tapi ketika udah lepas dari rumah tersebut, alhamdulillah udah gak ada yang ikut gitu katanya. Alhamdulillahnya sih bukan gak ada yang ikut ya bang. Di rumah sekarang sih masih ada gangguan, tapi gak se-ekstrim itu ya, paling cuman kayak sekelibet gitu doang. Maksudnya nggak sampai bener-bener ekstrim banget. Ya karena kita tempat baru ya bang, mungkin Iya. kenalan nih gue ada gitu. Cuman sekelibet, tapi sampai kalau sekarang ini ya aku udah berani gitu ke kamar mandi sendiri. Dulu kan sampai yang kejadian di rumah itu kayak aku mandi aja berdua sama suami. Iya saking ngeberaninya. Maaf ya, kayak pup aja suami tuh harus di depan pintu, beneran. Saking takutan. Iya,
aku pup nih, suami harus depan pintu. Dan pintu kamar mandi itu dibuka. Beneran bang. Karena apa bang? Karena toilet sama bathtubnya itu berhadapan. Oke, iya. Kan kalau kayak kita kan penakut kayak ngelihat kayak gitu bang, pasti kan kebayang-kebayang, Iya, aduh pasti ada ya sugesti kan, bakal iya muncul. ya kan bener kan bang. Makanya aku pup aja nih, suami depan pintu kamar mandi, beneran. Yang tadinya aku biasanya ya udahlah bodo amat gitu, itu sampai kayak segitunya loh bang, sampai aku udah capek kayak gini, bilang gitu, tolong dong maksudnya ngertiin aku gitu. Ya udah pas kejadian Bang Erik itu juga dan dia tambah yakin, makanya tetangga aku bilang mungkin Bu Ririn kecapean, mungkin Bu Ririn halu gitu kan. Tapi kan Bang Erik sama Bang Dika ini nggak bisa mengusir, tapi Kak Ririn tahu. Tahu. Oke, berarti maksudnya Kak Ririn cuma ingin mencari tahu aja. Iya, cuma mau mencari tahu. Kenapa sih gangguan itu secara ekstrim sekali gitu loh. Oke, dan semuanya akhirnya terungkap. Dan Kak Ririn tahu ternyata semua itu seperti apa. Iya. Dan tempat atau rumah Kak Ririn ini juga sudah di-upload ya di noise dari dari Ghost Ranger Indonesia itu ya. Udah ngeliat belum? Nanti aku kirim. Oke, boleh. Judulnya kalau nggak salah itu Setan yang Tidak Mau Pergi. Iya. Oke, nah kalian kalau misalnya penasaran dengan rumahnya Kak Ririn ini seperti apa, kalian bisa langsung aja tuh kunjungi channel YouTube-nya dari Ghost Ranger Indonesia ya. Oke. Nah, Kak Ririn, sebelum mengakhiri cerita nih Kak, punya pesan-pesan nih buat temen-temen yang nonton kisah Kak Ririn kali ini. Ya, apa ya, kalau kita tuh kayak mau beli rumah, apalagi tempat tinggal ya Bang ya, terutama ya yang kita tinggalin untuk seumur hidup gitu. Sakral banget itu. Iya, itu ya intinya kita benar-benar harus terjun sendiri. Yang kita jangan percaya 100% sama orang itu, karena kan kemarin aku ya percaya 100% sama orang itu. Aku pikirnya tempat tinggal itu akan nyaman buat kita, jadi kayak begini kan Bang, kayak berantakan semua gitu. Ya intinya jangan 100% kita percaya sama agent atau marketing lah. Kan mulutnya manis-manis semua. Itu sih buat pengalaman aku banget Bang, makanya nanti rumah ini misalkan laku atau ya take over atau apalah, intinya saya mau beli rumah pun saya harus hati-hati Bang. Saya harus sedetail-detailnya gitu Bang. Itu parah sih, masuk ketika udah sampai di tempat rumah itu benar-benar udah hancur ya jatuhnya rumahnya. Hancur banget Bang, lagi tuh aku ada video. Tapi dari luar itu bagus. Bagus Bang, bagus. Oh dalam berarti hancur, hancur Bang. Itu pada keropos, ini pada ngangkat bau kotoran hewan. Waduh kata aku, wah nggak bagus banget. Terhasutnya itu parah banget sih itu mah sama agensi itu. Bang, parah banget Bang, parah banget. Sampai yang kemarin nih si yang nempatin aku itu dia sempat ngebetulin juga, banyak yang rapuh juga Bang. Padahal aku baru berapa bulan ninggalin rumah itu ya. Banyak yang dia berarti juga sempat benerin juga lagi. Iya, aku kasih tahu ya Bang ya. Dia ngasih tahu aku sih Bang. Maksudnya ngirim gambar? Iya. Ya, bentar Bang, aku ada nggak? Oh nih, sorry Bang. Nih, kan pada rapuh nih. Ini kamar mandi bawah. Nih. Ini yang aku bilang di ruangan belakang. Ini ruangan, ini ada kaca nih, ini bocor. Tuh, ya kan Bang? Tapi sebelumnya udah sempet dibenerin? Udah, enggak, kalau yang ini emang aku nggak benerin. Cuman yang plafon dibenerin? Itu aku udah benerin. Aku udah cek. Bisa jebol gitu? Iya, bisa jebol. Makanya harus bener-bener hati-hati sih ya. Iya, makanya Bang kayak kayak kita kayak beli kucing dalam karung Bang. Iya, kayak itu rumah bukan murah loh Bang, bukan 100 juta, 200 juta. Iya. 1,7 M Bang. 1,7 M. Aku ngeredit, maksudnya aku KPR dan 15 tahun, aku harus ngulangin ke bank 3,4 M. Coba bayangin Bang, hitung aja Bang, maksudnya separah itu orang maksudnya bisa kayak gitu. Nipunya parah banget ya. Iya Bang, kayak sedih banget sih. Karena aku udah note gini, Bu, ini rumah bekas apa? Karena kan aku nggak mau kejadian lagi. Maksudnya kamu nggak mau ngeliat hal-hal yang aneh-aneh ya Bang ya. Maksudnya aku nggak mau diganggu juga. Oh enggak Mbak, ini dia suami istri cerai ini katanya. Ya aku percaya aja kan. Tapi maksudnya sempet komplain gak sih sama si agensi ini? Enggak komplain, cuman dia kata suami pernah ketemu katanya nggak apa-apa kok Pak, rumah ini nggak ada apa-apanya. Dia cuma ngomong gitu doang. Oke.
Jadi kayak kita udah males aja bang. Iya, Berarti paham, kan, paham. kita nggak nanya, tapi dia cuma ngomong gitu. Dia pernah datang ke rumah kita. Nggak apa-apa kok pak, rumah ini kita nggak ada apa-apanya. Oke nih, Kak Ririn, sekali lagi terima kasih nih. Iya bang. Sudah jauh-jauh mau Iya, hadir dan mau iya. bagian sebuah kisah pengalamannya ketika ya tinggal di rumah. Ya, kalau bisa dibilang ya rumah berhantu ini ya. Iya, Yang ada di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya. Jagakarsa. Jagakarsa ya. Iya. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.